Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan diskusi kita kali ini, mari kita sejenak mengucapkan doa bersama Al-Fatihah kepada sepuh NU dan juga kepada orang tua kita, keluarga kita yang telah tiada, dengan harapan semoga dengan niatan ini semua acara kita, semua tujuan kita bersama bisa diniatkan dengan ibadah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i salim wal ali wa ashabi wa tabi'ina wa tabi'ina wa lahumul Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakum warhamna wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kerjasamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Yang saya banggakan rekan-rekan kita pengurus pimpinan anak cabang IPNU dan di PNU dan Pasar Timur yang telah sudi hadir bersama-sama dalam kegiatan diskusi, dan tak lupa yang saya banggakan pula khususnya kepada ketua yang telah mempercayakan kepada saya pribadi untuk bisa sedikit berdiskusi, memberikan sebuah pengalaman dan pengetahuannya. Kebetulan yang diberikan kepada saya itu tema seputar orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan imannya kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah dengan barokah dalam rangka mengikuti kegiatan diskusi yang diadakan oleh pimpinan anak cabang IPNU dan IPNU Kecamatan Pasar Timur, yang kebetulan acara ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Kita berdoa bersama-sama semoga niatan kita mengisi acara yang sangat bermanfaat sekali di bulan suci Ramadan ini bernilai manfaat, barokah, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat ma'salam marilah kita senantiasa dendangkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya wa mursalin, yang mana berkat hadirnya beliau telah memberikan secercah harapan baru, secercah iman, Islam dan juga ihsan. Rekan-rekan kita yang saya banggakan, berbicara seputar masalah Ramadan, tentu kalian sudah paham bersama karena mulai sejak dulu sampai sekarang memang kita ketahui bersama bahwa Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Di antara 12 bulan dalam setahun ini yang paling banyak kita tunggu-tunggu, yang paling banyak kita nantikan adalah bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena bulan ini adalah bulan diturunkannya rahmat, ampunan, dan juga berbagai macam pahala dilipat gandakan dengan adanya Ramadan kali ini. Untuk itulah kita selaku umat Islam, apalagi generasi NU, perlu kiranya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin agar nantinya bernilai ibadah. Karena saking banyaknya rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang tidur pun mendapatkan ibadah. Untuk itulah kita mengupayakan bagaimana perputaran waktu dari pagi
siang, sore, malam itu selalu diupayakan agar kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena apa ya? Karena kita tahu bersama bahwa dengan jarak waktu yang sangat dekat sekali, yang sangat sedikit, 30 hari. Ada yang mengatakan 29, ada yang memberikan sebuah tafsir atau pengertian atau penafsiran ada 30 hari. Itu sangat sedikit sekali kalau kita bandingkan. Nah, makanya mulai dari pertama kita puasa sampai sekarang, bahkan sampai akhir nanti hingga hari kemenangan tiba, kita mengupayakanlah bagaimana waktu kita diisi dengan hal-hal bermanfaat. Baik dengan cara zikir, dengan cara puasa sunnah, tadarus, ataupun dengan melakukan kebaikan. Karena hal ini sangat bermanfaat sekali ketika kita selesai di hari Ramadan. Bahkan dengan berbagai macam kemampuan usaha kita yang kita lakukan, nantinya akan bermanfaat ketika nanti kita ada di akhirat kelak. Akan tapi meskipun banyaklah manfaat itu, sampai-sampai Rasulullah SAW berikan sebuah sabdanya, ada sebuah hadisnya, yaitu man shoma Ramadan iman wa disaban ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan juga ihtisab, maka diampuni segala dosa-dosanya. Maka dari itu, karena kalau kita sudah memiliki sebuah keyakinan, sebuah niat yang sangat teguh, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala akan segera datang kepada kita semua. Maka upaya kita dengan dalih kita bersama-sama dengan kemampuan kita, selalu mengupayakanlah agar kita isi dengan hal yang bermanfaat. Misalkan kalau kita dari perebutan waktu ya, dimulai subuh, kita sering-seringlah mengadakan sholat rawatib. Setelah itu kita mengupayakan zikir. Kalau bisa upayakan setelah kita sholat sunnah, bahkan sholat yang wajib, kita istiqomahkanlah dengan cara menghafalkan Al-Quran. Itu sangat baik sekali. Akan tapi ada sebagian pendapat, bahkan sebagian ilmu yang saya pahami itu ternyata ada hal-hal yang membuat orang itu rugi dalam memberikan sebuah atau mengisilah kegiatan di bulan suci Ramadan. Pertama ya, hanya menganggap Ramadan itu sebagai hal yang biasa. Seakan-akan bulan Ramadan itu sama dengan bulan yang lain. Bulan Ramadan, bulan Syawal, atau bulan Dzulhijjah itu sama. Sehingga ketika hal itu dianggap sama, dianggap biasa, maka tidak ada semacam niatan, tidak ada semacam upaya yang sangat tinggi sekali dari kita semua untuk bisa mengisinya dengan hal yang bermanfaat. Karena sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Seakan-akan wah tidak ada apa-apanya Ramadan, sama dengan bulan sebelumnya. Itu adalah suatu hal yang bisa menyebabkan kita rugi dengan cara mengisinya dengan Ramadan. Yang kedua, karena kita itu ya selalu berbuat maksiat. Maksiat itu ya terkadang hal-hal sepele itu kalau kita tidak berpikir secara jernih akan berdampak pada berkurangnya pahala di bulan suci Ramadan. Semisalnya karena dunia kita adalah dunia remaja yang sedang dalam masa transisi, itu terkadang ketika ngumpul-ngumpul, ketika sedang ada di mana-mana, itu terkadang ada ghibah, menggunjing orang lain, kadang ada semacam hal yang menghasut, dengki, fitnah. Itu sebuah tindakan yang rupanya itu kecil, tapi dampak yang kita dapatkan itu di kemudian hari akan akan berdampak negatif lah. Sehingga sedikit demi sedikit kalau kita biasakanlah setiap harinya, setiap waktunya dengan hasud, dengki, fitnah dan sebagainya, maka pahala yang mestinya kita dapatkan berlipat ganda, maka tidak akan ada gunanya. Apalagi sampai, mohon maaf ya, karena kita saat ini, karena mohon maaf kalian masih belum nikah, jadi seakan-akan ketika berada di luar itu terpancinglah ataupun tergoda dengan hal-hal yang berbuat maksiat lah, karena melihat hal-hal yang aneh-aneh. Maka kalau kita melihat lantas dibarengi dengan nafsu, maka akan mengurangi terhadap pahala yang mestinya kita dapatkan. Maka diupayakanlah agar kita tidak merugi ketika melihat hal-hal yang bermaksiat, ketika berbicara dengan hal yang kotor atau maksiat lah, diupayakan atau diiringi dengan lantunan istighfar agar kita itu bisa bisa memberikan semacam balasan lah, agar dosa yang kecil yang kita lakukan, dosa yang kecil yang kita usahakan
akan segera terhapuskan dengan adanya istighfar. Yang ketiga, dosa yang ataupun pekerjaan yang selalu kita sepelekan, terkadang bulan suci Ramadan di sini hanya sebatas pada saat Ramadan saja pekerjaan yang baik itu. Misalnya, kalau kita sehabis tarawih itu biasanya akan mengadakan tadarus. Yang jelas, kalau yang laki-laki ya, nggak tahu yang perempuan, karena yang saya jumpai di musola-musola di Bali itu rata-rata laki-laki atau remaja itu pasti mengadakan tadarus setelah tarawih. Setelah itu, karena dengan kekaguman, dengan berlipat gandanya amalan, terkadang kita sedang membiasakan lah. Misalkan setelah tadarus kita mengupayakan untuk zikir, sholat sunat, tahajud misalkan. Karena hal itu bisa membuat kita rugi kalau kita hanya mengupayakan di bulan suci Ramadan. Artinya tidak ada upaya tidak lanjut, tidak ada upaya yang kontinu setelah Ramadan ini apa. Seakan-akan kebaikan-kebaikan pahala yang berlipat ganda itu hanya dilakukan pada saat Ramadan saja. Padahal agar kita mendapatkan imbas, agar kita mendapatkan hasil yang maksimal, agar konsekuensi amal yang kita lakukan itu bisa berdampak positif, itu mestinya kita melakukan tidak hanya Ramadan saja. Bisa dengan cara selepas Ramadan lah, yang biasanya kita tadarus, ayolah kita terus bersama. Yang biasanya kita sering berzikir, ayolah zikirlah ketika kita sudah selesai melakukan atau menjalani bulan puasa Ramadan. Atau yang biasanya kalau kita di Ramadan itu melihat hal-hal yang jelek, fitnah, sering mengunjing, hasut, ayolah ketika kita sudah lepas tanggung jawab di bulan suci Ramadan, tetap dilakukan. Jadi kontinuitas ataupun hal-hal kebaikan yang mestinya dilakukan itu menerus, sehingga kita tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan saja, akan tapi mengupayakan agar bagaimana nantinya kita tetap mendapatkan pahala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala meskipun Ramadan itu sudah tiada. Karena apa ya? Karena kita seringkali dengan berbagai macam pergaulan, karena saat ini kita tahulah zaman sudah mulai berkembang. Dari adanya zaman itu yang abad 20 sekarang sudah mulai ke abad 21 itu, terkadang kita mudah melupakan. Karena kebiasaan kita itu kalau tidak dibiasakan secara istiqomah di bulan suci Ramadan, maka akan berlanjut kepada bulan-bulan selanjutnya. Misalkan kalau kita itu seringkali tidak membiasakan melakukan hal-hal yang baik lah, tadarus, tapi kita pas setelah Ramadan itu tidak melakukan secara konsisten, maka akan tidak ada upaya lanjutan. Maka kita selaku umat Islam, selaku generasi penerus NU itu ada semacam niatan lah, ada semacam upaya yang pastilah, ada keyakinan agar nantinya kita itu bisa menjadi santrinya Basyir Asy'ari yang bisa dibanggakan lah. Saya sangat bersyukur sekali ya, saya merasa bangga sekali terhadap kinerja yang dilaksanakan oleh adik-adik sekalian, rekan-rekan kita pengurus PAC dan Besar Timur atas dedikasinya, atas pencapaiannya telah melakukan kegiatan ini. Karena jujur dari berbagai macam rangkaian acara yang saya temui baik di Jawa, di luar Bali lah, kayak di Madura, di Jawa, di Kalimantan ataupun dan yang lainnya, itu memang selalu mengupayakan bagaimana kegiatan Ramadan itu sangat bermanfaat sekali. Semisal kalau di Jawa-Jawa itu ada kegiatan semisal bagi-bagi takjil, ada kegiatan talkshow Ramadan, ada semacam, karena sekarang ini tsunami, ada semacam bagi-bagi sembako lah. Dan di PAC sendiri ternyata ada hal yang bermanfaat. Semisal sekarang ini lah, ada semacam tausiah Ramadan yang mengundang berbagai macam pihak yang sudah berkompeten. Ini suatu pencapaian yang sangat luar biasa sekali. Dan saya mengharapkan bagaimana kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ini bisa dilakukan oleh PAC. Karena saya sendiri, mohon maaf, karena saya itu secara peran karena sudah demisioner di PC itu memang tidak lantas secara penuh memberikan dampingan. Akan tapi kalau misalkan dibutuhkan, saya sangat legowo, sangat welcome, apalagi itu adalah hal yang positif. Bahkan kemarin ada kegiatan Kopinu yang diadakan oleh PAC, saya sangat bersyukur, saya sangat bangga, bahkan saya sangat bersyukur sekali.
Kalau sampai dadakan siap pun saya sangat bersyukur. Karena pencapaian PAC yang kelasnya Denpasar Timur itu bisa memberikan sebuah kejutan besar, bisa memberikan sebuah kemampuan besar yang bisa mengundang terhadap bandung-bandung lain, Ansor, Banser, MWC, Muslimat, sehingga mereka tuh merasa bangga lah terhadap pencapaian, terhadap target yang kalian telah lakukan. Meskipun banyak berbagai macam rintangan, tantangan itu sudah hal biasa. Yang penting selama ada niatan yang baik, selama ada niatan yang istiqomah, dan juga ada semacam komunikasi yang baik dari antar PC, antara PAC, itu upaya yang sangat bagus sekali. Apalagi sekarang ini bulan Ramadan, perlu ya kalian upayakan tidak hanya terbatas pada kegiatan seperti ini ya. Karena saya dengar dari rekan-rekan di PAC itu, baik dari ketua ataupun yang lain, itu ada permintaan dari muslimah lain yang ingin berbagi pengalaman lah atau tausiahnya, ada yang ingin tak bagi-bagi takjil yang saya dengar itu sangat bagus sekali kalau kita upayakan. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, kayak mohon maaf ya, bukan saya memberikan sebuah kesimpulan tidur tidak bermanfaat, tidak. Tapi kalau cuma diisi dengan tidur saja tiap hari itu, maka seakan-akan kemanfaatan atau pahala yang mesti kita dapat itu tidak ada. Kalau dari pihak sendiri misalkan sudah menggagas acara demikian seperti ini, apalagi bisa kolaborasi dengan yang lainnya seperti halnya PC, MWC, bahkan bandung lain di luar Denpasar Timur, itu sangat bangga sekali. Sehingga marwah, harga diri, nama baik PC PAC Denpasar Timur itu akan terangkat. Bahkan di PAC lain di Bali itu yang saya pahami, itu yang saya lihat, kayaknya paling getol memberikan sebuah acara itu di Denpasar Timur. Ini sangat bangga sekali. Saya selaku anggaplah senior yang juga ikut aktif terlibat dalam pendirian PAC IPNO dan di PNU, itu sangat aktif, sangat bangga sekali. Dan saya sangat berharap besar bagaimana kinerja yang telah dilakukan oleh PAC dan tim ini tetap berlanjut, tidak hanya sebatas Ramadan ini, akan tapi bagaimana pencapaian yang dilakukan oleh PC atau PAC lain tetap dilakukan lah. Karena saya mendengar kemarin Denpasar Timur itu kabarnya sih akan adanya semacam masa kesehatan anggota, yang memang itu hal yang sangat wajib sekali dilakukan. Jadi saya sangat berharap sekali kegiatan yang bermanfaat dan kegiatan yang tidak merugi ini bisa dilakukan. Apalagi mengingat berbagai macam antusiasme lembaga Bandung yang ada di Denpasar, apalagi Denpasar Timur, itu sangat mengharapkan sekali bagaimana jantung kehidupan di Denpasar Timur bisa hidup, sehingga bisa menginspirasi terhadap PAC lain. Apalagi saya mendengar dari ketua PC PPNU-nya itu di Denpasar Utara itu ada PAC-nya katanya itu. Jadi saya mengharap kalau sekiranya nanti bisa gabung, oke lah gabung. Kalau misalkan ada acara, oke lah adakan acara. Seakan-akan, mohon maaf ya, PAC itu tidak hanya ada kegiatan yang bermanfaat di lingkup PAC saja, akan tapi PAC itu bisa keluarkan dan lah, kata kasarnya itu, bisa keluarkan dan dalam artian bisa memberikan sebuah pencerahan hidup, pencerahan gagasan keilmuan lah pada pihak luar. Misalkan ya kalau misalkan PAC tidak mampu, oke lah kolaborasi. Tapi kolaborasinya itu antar PAC kalau bisa. Misalkan PAC Kute, PAC Melaya, PAC Batuliti di Tabanan itu boleh. Asalkan satu harapan, harapan dari saya pribadi ya, kalau bisa tetap komunikasi lah. Kalau perlu PAC di sini bisa ikut serta terlibat dalam kegiatan lomba. Apapun lomba itu. Karena saya jelas semua kader-kader yang terlibat aktif di PAC itu tidak hanya suatu kemampuan saja. Ada kemampuan di bidang IT, ada kemampuan di bidang desainer, ada kemampuan di bidang karena perhotelan misalkan, di bidang ada tata boga misalkan, itu semuanya diikutsertakan lah. Kalau ada lomba ikut serta, ada apa ikut serta terlibat. Karena kalau PAC yang Denpasar Timur itu sering terlibat aktif, partisipasinya terlihat oleh pihak luar, maka marwah PAC itu akan terlihat oleh orang luar.
Karena saya mendengar celotehan dari kader-kader di luar Bali itu, PAC dan tim itu, PAC di Bali lah, khususnya di Dentim itu sangat aktif. Karena Bali sebagai pulau dewata yang notabene beragama Hindu, kok Ibnu itu bisa hidup di sini. Sehingga mereka itu seakan-akan mau diskusi dengan kita, mau tahu lah apa rahasianya, apa tips-tipsnya sehingga kehidupan di Ibnu itu kok diterima oleh pihak-pihak non-NU. Itu suatu pencapaian yang besar bagi saya. Makanya mulai sekarang lah tetap diupayakan lah sering-sering komunikasi dengan pihak PC, kalau bisa sering-sering silaturahim lah dengan pihak-pihak senior, semisal pembina atau ketua PC-nya ataupun pihak-pihak yang telah mendukung terhadap kemampuan kita, terhadap kegiatan kita, biar tidak terkesan kita butuh hanya pada saat itu saja, hanya pada saat beracara kita butuh, jangan. Tapi kita mengupayakan bagaimana ikatan silaturahmi itu tetap terjalin sepanjang kita hidup. Misalkan kita agendakan tiap bulan kita silaturahim, tiap bulan kita mengagendakan misalkan kita tur kemana. Dan jangan lupa kalau bisa agendakan lah, misalkan pas momen-momen tertentu. Kayak gini tuh bagus. Momen Ramadan kita isi, momen perayaan Maulid Nabi kita isi, agar kita itu bisa terkesan update dengan keadaan. Tidak hanya terbatas kepada momen-momen yang hanya musiman lah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena mungkin nanti ada satu pertanyaan dari rekan-rekan kita. Karena sekarang sudah menunjukkan jam 10.50, nanti akan ada kegiatan berupa di sini jamaah. Karena terbatas waktunya, takut nanti terganggu sama kegiatan jemaah di sini. Dari rekan-rekan kita mungkin ada yang bertanyakan, karena berhubung ini diskusi ya, ini bebas, terserah kalian mau menanyakan apa. Ingat, kita sebagai kader perlu ada daya nalar yang kritis, yang yang memiliki visioner yang sangat besar, karena generasi menerus di Denpasar Timur itu emosinya tergantung pada kalian semua. Makanya saya ingin melihat bagaimana kekritisan kalian itu dimulai dari pertanyaan. Saya minta mungkin dari pihak ibunya atau IPNU-nya yang ingin bertanya seputar pembahasan atau ada kaitan dengan IPNU boleh, karena emang saya sudah biasa di IPNU, saya sudah pengalaman di IPNU, boleh kita sering pengalaman. Terserah, saya minta kepada rekan-rekan kita jika memang ada yang bertanyakan dipersilakan. Oke, terima kasih. Dipersilakan kepada rekan Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini ingin bertanya tentang Ibnu Gus, karena kebetulan tentang materinya lumayan jelas. Jadi saya ingin tanya tips dan triknya memperkokoh solidaritas antar anggota di organisasi Ibnu ini, agar tidak anggotanya itu nggak lepas dari naungan Ibnu. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih atas pertanyaannya ya, terkait dengan bagaimana tips, tata cara atau trik mungkin dari saya pribadi, bagaimana cara atau upaya kita dalam pererat tali silaturahim, solidaritas antar anggota atau pengurus agar tetap aktif, terlibat dalam kegiatan, bisa partisipasi aktif, terlibat dalam segala bentuk agenda dan program yang kita jalani bersama. Oke, saya mulai dari pengalaman yang saya alami di Madura ya. Ini biar kalian semua kader-kader di PAC itu biar tahu lah bahwa saya itu kemarin memang
menjabat sebagai ketua PAC sama dengan kalian. Awalnya dari pengurus pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Saya menjadi pengurus di bidang wakil kaderisasi. Berlanjut pada tahun 2015 sampai 2017 saya diamanahi sebagai ketua PAC di Gunung Bulu. Mengenai pertanyaan tadi, tips menjaga solidaritas agar tak terjalin mesra, tak terjalin solid. Oke lah, dalam setiap organisasi baik itu NU ataupun yang lainnya itu, yang saya pahami itu pastilah semuanya mengagendakan adanya kegiatan. Baik kegiatan yang sifatnya formal atau kegiatan yang sifatnya non formal. Karena itu merupakan kewajiban kita lah agar IPNU dan IPNU di Nusantara Timur itu bisa hidup. Jadi hidupnya sebuah organisasi itu bukan hanya semacam struktur saja hidup, tapi kehidupan sebuah organisasi itu ditunjang atau dibebani juga dengan adanya program atau agenda yang kalian lakukan. Akan tapi seberapa kuat, seberapa bagusnya program yang akan kalian bangun, yang akan kalian capai, yang akan kalian targetkan, tidak akan tercapai tanpa ada upaya yang sinergitas yang bagus antara anggota atau antar pengurus. Saya jamin itu tidak akan terlaksana dengan sempurna. Pasti ada hal-hal yang akan kita lakukan atau temui di jalan-jalan berupa hambatan-hambatannya. Nah, bagaimana agar kita terjalin? Pertama, yang mesti kalian rapatkan, yang mesti kalian tekuni bersama itu komunikasi. Ingat komunikasi. Saya paling tekankan oleh senior di gulu-gulu itu komunikasi. Terutama ketua. Ini ketua yang sangat memiliki andil peran besar dalam organisasi karena itu merupakan kepala dan pimpinan dalam semua organisasi tersebut. Komunikasi apa ya? Tidak sebatas pada kegiatan-kegiatan saja, misalkan nanya kabar, kalau saya ngumpul, ngopi lah, biar ikatan keakraban, ikatan keharmonisan itu terjalin, karena berkat adanya komunikasi lah. Saya dulu di PAC Gulu-Gulu itu, ya karena mohon maaf ya, ada sedikit hambatan. Karena saya itu dulu tidak hanya sekolah atau kuliah saja ya di Gulu-Gulu itu, saya itu ngabdi, menjadi abdi dalam di Gulu-Gulu pesantren itu, sehingga terbatas komunikasi saya dengan via handphone. Karena di PAC itu kan bukan hanya satu daerah saja, karena daerah lain di kecamatan itu memang beda-beda. Saya terbatas dari segi alat komunikasinya. Sekarang ini kan sudah canggih di Indonesia Timur, sudah ada via grup. Ingat, komunikasi itu penting. Misalkan nanya kabar, ada info terbaru, kirim di grup. Terkadang kalau grup itu mati, tidak pernah diisi minimal nanya kabar atau ada info-info tidak pernah diupdate di grup itu, seakan-akan itu kayak kuburan lah. Tidak ada roda kehidupan berputar di grup itu. Misalkan ada info-info terbaru, ayo langsung share. Ada apa? Share. Nanya kabar, share. Misalkan ada hal-hal kecil lah, mungkin bisa diselesaikan di grup, nggak apa-apa. Yang penting komunikasi tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, sering-seringlah silaturahim. Yang pertama itu komunikasi, itu wajib. Yang kedua, sering-sering silaturahim. Karena kenapa ya? Mohon maaf, kita itu lingkup PAC hanya sebatas di Nusantara Timur. Apalagi kita itu masih baru di Bali, Denpasar terutama, sehingga perlu adanya bimbingan, perlu adanya arahan, nasihat dari pihak-pihak yang sudah berkompeten di dalamnya. Seperti yang tadi saya katakan, jangan hanya kita silaturahim hanya pas butuhnya saja ya. Karena saya dulu pernah ditegur sama pihak alumni pas waktu saya di Madura dulu, bahkan waktu saya menjabat sebagai ketua PC di Denpasar itu, karena silaturahim pas butuhnya saja ya. Misalkan ada acara pesta besar-besaran, kita datang proposal. Seakan-akan butuhnya pada orang itu hanya butuh uangnya saja ya.
Jadi image negatif dari para senior atau pihak-pihak yang mesti kalian kunjungi itu biar tidak menjamur lah. Hanya butuh uangnya saja. Tidak butuh pada orangnya, tidak butuh pada ilmunya. Jadi silaturahmi itu penting. Selain kita bisa banyak rezeki, kita mesti ada ilmu di dalamnya. Saya akui itu. Misalkan kita agendakan lah di PAC itu. Agendakan kalau bisa saya minta kompak PAC IPNU IPNU. Tidak hanya berat sebelah. IPNU berjalan sendiri, IPNU berjalan sendiri. Jangan. Apalagi kita konteks Bali. Beda sama Jawa. Kalau Jawa itu karena memang didukung penuh oleh pihak-pihak di luar NU ataupun di mana NU didukung penuh. Kita mesti harus mandiri lah. Kalau kita kompak, misalkan, ayo IPNU kita agendakan minggu depan kita ke Muslimat, ayo minggu depan lagi kita ke MWC, ayo. Biar IPNU sama-sama tahu apa kegiatan di IPNU juga tahu. Jadi kalau kita silaturahim, kita akan memiliki semacam ilmu yang banyak lah. Kita memiliki jaringan yang banyak lah. Karena saya akui lah, dengan adanya silaturahmi itu akan ada hal baru yang kita dapatkan. Baik dengan ilmu, baik dengan wawasan, ataupun relasi. Terkadang kita itu yang hanya satu relasi, dengan kita banyak silaturahmi itu kan banyak relasinya. Kalau bisa, selain relasi, minta solusi kepada mereka itu. Dan daya nalar, daya keterbukaan itu usahakan kita curhat langsung, nggak apa-apa. Karena kita itu masih belajar di sini. Jangan ketika pas kita mau silaturahim kemana, ke Muslimat misalkan, kita silaturahim, lantas diam di sana. Jangan. Karena kalau kita diam seakan-akan akan ada pertanyaan besar bagi beliau-beliau itu. Kalau bisa kita curhatkan apa yang dialami oleh PAC. Kalau kita bisa minta solusi, kira-kira bagaimana caranya Bu? Bagaimana caranya Pak kalau di sini agar kita itu hidup, agar PAC itu hidup. Jadi kesana itu kita itu minta solusi. Kita kalau bisa itu kita adukan apa yang kita programkan, biar kita didukung. Karena kalau kita serius silaturahim itu agenda yang kita rancang bersama itu kan mudah. Misalkan kalau kita ke silaturahmi senior itu, misalkan ada agenda magestan, pasti kalau senior yang sudah berpengalaman di organisasi itu pasti akan memberikan solusi, bahkan akan memberikan jaminan akan mudahnya acara itu. Oke, saya nanggung konsumsinya, pasti seperti itu. Saya nanggung kegiatan yang untuk menyajinya, pasti seperti itu. Apalagi saya mendengar celotehan dari Ketua IPNU kemarin, acara Kopino itu bahkan ada saldo kalau nggak salah, benar. Jadi saya coba dengarkan ya, karena kemarin itu dari IPNU pernah datang ke rumah itu, saya tanya secara langsung bagaimana kegiatan di IPNU. Saya coba pancing-pancing bagaimana curhat-curhatan kalian, dan ternyata acara Kopino kemarin malah ada income, malah ada hasil, ada saldo. Kalau bisa hasil itu kita bisa diputar dengan cara kita kreatif membangun ekonomi, misalkan buka lapak, ataupun kita ada cara lagi yang menghasilkan. Intinya kita mendatangkan semacam sponsor boleh. Kalau bisa itu diputar biar tidak hanya beku di rekening saja. Yang ketiga yang perlu yang saya tekankan lah, agar roda persaudaraan ikatan itu tetap terjalin. Selain kita komunikasi itu, selain kita silaturahim, yang ketiga yang paling penting itu usahakan ada acara. Sekecil apapun acaranya tetap ada acara. Jangan hanya patokan acara itu acara yang banyak membutuhkan uang, jangan. Misalkan acara Kopino, acara Pesta yang membutuhkan uang, jangan. Patokan acara itu bisa ada dua macam acaranya itu. Acara formal yang resmi, yang mendatangkan banyak orang, yang mendatangkan banyak uang. Ada yang non formal, acara resmi. Kayak kita ngumpul-ngumpul di sini itu masuk acara juga. Yang penting acara itu bermanfaat. Jangan hanya acara itu, mohon maaf ya, acara tidak hanya semacam sebatas curhat-curhat kayak mau suzon, mau fitnah-fitnah, jangan, atau gosip lah, jangan. Tapi bagaimana acara formal itu diisi dengan misalkan kajian, diskusi,
Ayo kita sekarang ini karena sekarang lagi booming-boomingnya kegiatan masalah kayak kemarin tenggelamnya pesawat tenggelamnya kapal selam, kita diskusikan boleh agar acara itu Dipno itu bisa hidup lah seperti itu. Itu mungkin yang saya bisa kasih tips dari saya pribadi sesuai pengalaman. Yang pertama itu komunikasi, silaturahim. Yang ketiga hidupkan dengan acara. Oke, karena misalkan tidak ada yang bertanyakan lagi, sebelum saya akhiri kegiatan diskusi kita kali ini, yang saya akui sangat bermanfaat sekali untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi, bahan gambaran, bahan pandangan untuk kedepannya. Saya sendiri secara pribadi mengakui sangat bangga sekali terhadap kerja yang kalian lakukan, dan saya berharap besar bagaimana rekan-rekan kita di PAC Ibnu dan PNU, meskipun saya bukan ranah PNU tapi karena sama-sama di PAC, saya harapkan dan saya sangat berharap besar bagaimana keaktifan kalian, keseriusan kalian dalam mengabdi berproses di PAC itu tidak hanya terbatas kepada PAC saja, tapi usahakan sampai keluar dari PAC. Ingat, jantung MWC Muslim di Besar Timur itu terletak pada kalian semua. Yang menggantikan bapaknya Ramli, yang menggantikan Pak Hapa, yang menggantikan Bu siapa itu, Bu Nuri, Hajah Nuri dan sebagainya, itu kalian semua. Jadi kalau kualitas kalian sudah seperti ini, maka kualitas di MWC dan Muslim itu kan berkualitas juga. Jangan sampai kalian lantas terbatas kepada kemampuannya itu, usahakan semakin ditingkatkan. Ingat, kalau nanti ada berbagai macam tekanan, berbagai macam batasan-batasan dari pihak luar yang sekiranya mengganggu terhadap kemampuan kalian, mengganggu terhadap adanya ide liar kalian, jangan sampai. Kalau sekiranya ada kegiatan yang bagus, jangan dengarkan. Kalau bisa, cari referensi, cari modal-modal agar bisa menjawab terhadap tudingan-tudingan itu. Ingat, kita ini di Bali. Yang hidup di Bali itu tidak hanya itu saja, banyak. Ada IPM, ada PII. Tantangan kalian tidak hanya terbatas pada IPNU saja. Kalau kalian konflik kalian sebatas IPNU terus, mana akan berkembang? Makanya perkuat komunikasi, perkuat relasi, silaturahmi tingkatkan. Sering-seringlah banyak acara, meskipun acaranya itu acara formal atau non formal. Kalau itu dilakukan secara kontinuitas, secara berlanjut istiqomah, maka maju dan berkembang di PAC ini, dan saya akui itu. Itu mungkin harapan yang saya inginkan, dan semoga ini bisa dijadikan sebagai sandaran kalian, bahkan bisa digarisbawahi untuk kedepannya. Dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak kalian pahami ataupun kurang kalian berkenan dari segi penjelasan saya pribadi, karena ini merupakan kelemahan saya. Dan semoga niatan kita mengadakan acara kita kali ini bernilai ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhiran, awahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.